DPR RI yang juga ini putra asli Kutai Timur. Bang Irwan, menanggapi kondisi dan musibah banjir di Kutai Timur, seperti apa Bang Irwan? Ya, selamat sore semuanya yang saya hormati, Bapak Bupati Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Ardiansyah Sulaiman, beserta seluruh jajaran, Pak Sekda, PJ Sekda, Kepala BPBD, serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta Bang Erwin. Sebelumnya tentu saya menyampaikan prihatin dan turut simpati terhadap apa yang terjadi di Kutai Timur, khususnya di Sangatta sejak 4 hari lalu, dan tentu kita berdoa agar segera bisa surut ya. Kemudian para masyarakat juga di Sangatta bisa diberikan kesabaran ya, dan semangat kembali untuk bangkit pasca bencana banjir ini. Kalau bicara banjir Sangatta ini, sebenarnya saya sendiri tidak kaget ya, karena kebetulan juga saya tinggal di sana, dan sesuai apa yang saya tahu dari sisi keilmuan, memang Sangatta itu kan, kota Sangatta ya, Sangatta Utara, Sangatta Selatan itu berada di das hilir Sungai Sangatta, yang memang kotanya itu sendiri sangat terpengaruh terhadap pasang surut laut. Artinya pasang tertinggi perairan Sangatta itu ya, di Muara Kenyamukan itu, pasang tertingginya itu lewat Sangatta Utara ya, jadi melewati kota itu, sehingga logika sederhananya saat ada debit air hujan yang tinggi di hulu, kemudian ada pasang tertinggi ya, hari ini nih pasang tertinggi nih, kalau kita mau lihat data stasiun pasang surut baik yang ada di Teluk Sangkulirang ataupun di Teluk Lombok, itu hari ini pasang tertinggi, insya Allah besok mulai turun signifikan juga. Sangatta Utara, Sangatta Selatan itu memang kena, jadi itu harusnya udah dilihat sebagai warning ya sejak berdirinya Kutai Timur, sehingga kemudian menjadi isu strategis dan skala prioritas pemimpin Kutai Timur terdahulu gitu, untuk kemudian memitigasi potensi bencana banjir ini berulang. Ini kan sebenarnya kalau tiap tahun selalu ada genangan gitu, dan secara periodik. Dulu sebenarnya periodiknya 10 tahun gitu. Nah sekarang itu makin kesini ya, karena pengaruh perubahan iklim, kemudian kenaikan level air laut, itu kan proses abrasi kan membawa tekanan juga makin ke darat gitu ya, makin memperpendek jarak dari muara ke kota gitu. Nah ini yang kemudian saya melihat kita kemudian ada lengah di situ ya, secara pemerintahan saya melihat. Tapi bukan di situ permasalahannya. Saya pikir yang paling penting sebenarnya apa yang akan dilakukan pasca bencana ini gitu. Kalau terkait yang terjadi hari ini kan, kita melihat tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kutai Timur, tentu saya pribadi mengapresiasi ya. Ada beberapa yang sudah dilakukan, tetapi saya pikir juga ada karena Pak Bupati sendiri juga mengakui bahwa kaget, tidak siap. Saya pikir ada ketidaksiapan pemerintah, mungkin dari sisi anggaran daerah pun untuk bantuan tidak terduga itu tidak cukup, kemudian untuk kemudian bisa menghadapi bencana ini gitu. Buktinya di lapangan beberapa kemudian posko mandiri dilakukan oleh masyarakat yang tidak dapat bantuan makanan, kemudian tidak dapat bantuan evakuasi, mereka pakai ketinting sendiri, perahu sendiri. Nah ini yang ke depan juga kalau terkait kritik tanggap bencana yang harus kemudian bisa disiapkan oleh pemerintah, karena sebenarnya peta rawan banjir Sangatta prioritasnya tuh udah ada gitu, mana kemudian
desa RT yang akan prioritas 1, kemudian yang prioritas 2 itu udah ada. Jadi untuk artinya antisipasi tanggap bencananya harusnya udah siap ke depannya gitu. Kemudian terkait bantuan tidak terduga ini juga nanti ke depannya rekonstruksinya gimana, karena pasti banyak kerusakan tuh, bukan hanya kerusakan material masyarakat tetapi kerusakan material infrastruktur kota Sangatanya ini, namanya aspal kemudian cor-coran terendam lama begitu, saya pikir drainase akan rusak, jalanan juga akan rusak. Nah kemudian yang paling penting selain tanggap bencana, ke depan apa mitigasi bencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Kutai Timur ini, gitu. Master plan-nya pengendalian banjir Sangatanya apakah memang sudah dibikin sejak kelahirannya Kutai Timur ini di tahun 99 itu? Sudah ada belum? Kalau kemudian sudah ada master plan-nya, kemudian DED-nya gimana? Nah, kemudian sudah ada pembebasan lahannya belum? Karena saya melihat sederhana kok masalah banjir Sangatta ini. Terlepas kemudian ada perdebatan, ada dugaan tambang, jebol, kemudian tutupan lahan. Tapi kalau saya melihat kemampuan tutupan lahan, kemampuan das Sungai Sangatta itu masih bagus. Sebelah kirinya itu Taman Nasional Kuta, gitu. Sebelah kanannya memang tambang sawit, tetapi kemampuan dasnya masih artinya mampu menampung debit air yang dari hulu ke hilir. Lebih permasalahan banjir Sangatta kalau saya melihat adalah bahwa terpengaruh pasang tertinggi laut, kemudian ya ada bottleneck. Bottleneck itu ada beberapa sungai yang mengalami penyempitan, apalagi pas di pemukiman antara Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Kemudian ada beberapa yang harusnya ada normalisasi diluruskan gitu, sehingga tidak kemudian melewati pinggiran pemukiman perkotaan. Nah yang ketiga, pengaruhnya juga karena drainase kota yang buruk, belum tuntas drainase kota Sangatta itu. Ini juga menjadi PR Dinas PU untuk kemudian menuntaskan drainase kotanya. Karena memang ini kan kota dibangun di atas rawa gitu. Harus diingat itu. Jadi sehingga kemudian terpengaruh pasang laut, sehingga betul-betul drainase kota ini harus sebuah sistem yang betul-betul terintegrasi. Air di kota keluar ke laut kayak gitu. Baik, Bang Irwan, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Bang. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Publika.